رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah salat Aisyah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan tarawih. Kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menggugurkan seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana Nabi memberikan garansi, as-salatu ila as-salati wa ramadhanu ila ramadhani wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahunna. Ibadah salat satu ke salat berikutnya, ibadah Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, juga ibadah umrah satu ke umrah berikutnya menjadi penggugur dosa-dosa. Hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus kita mohon pula tidak hanya menjadi penggugur, melainkan seluruh amaliyah yang kita maksimalkan dan kita optimalkan di bulan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya malam hari ini tidak ingin menyampaikan tausiah, juga tidak ingin menyampaikan ceramah, karena melihat wajah Bapak Ibu rasanya cukup melelahkan. Dari malam pertama saya yakin ini isinya ceramah terus. Tapi izinkan malam ini saya sedikit menyampaikan kultum saja. Ya, kultum itu adalah kuliah terserah antum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, tidak hanya menyampaikan risalah-risalah Allah, akan tetapi beliau mempersiapkan kader-kader terbaik, SDM-SDM yang unggul, sehingga mampu mengoperasionalkan sistem yang nanti Allah turunkan dalam bentuk syariat. Terbukti ketika Nabi 2 tahun di kota Yathrib yang kita kenal dengan Madinah, beberapa syariat turun sekaligus. Ada yang kita kenal dengan tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat, juga berbarengan pada saat itu dengan syariat ibadah Ramadan, yang sebagaimana kita tahu turun ayatnya dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Juga berbarengan saat itu diturunkan syariat zakat, dan juga berbarengan pada saat itu diturunkan syariat yang namanya jihad. Makanya kalau kita lihat latar belakang Ramadan itu, kenapa kok perang isinya? Karena syariat jihad saat itu dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis nih. Cek. Kalau mati lagi berarti nyuruh udah ya Pak gitu. 13 tahun sekali lagi Nabi membentuk SDM yang sangat luar biasa, mempersiapkan kader-kader yang sangat luar biasa. Tapi ketika berbicara sistem, cukup dalam waktu 2 tahun Nabi siapkan. Sering kita terjebak bicaranya hanya sistem saja, tapi tidak pernah dipersiapkan kadernya. Kita selalu terjebak pada obrolan bagaimana sistemnya harus baik, sementara SDM-nya belum disiapkan. Sistem yang baik kalau tidak punya SDM yang mampu mengoperasionalkan, maka apalah artinya sebuah sistem? Sebab kaidah dalam dunia pendidikan, at-tariqatu ahammu minal maddah, dan itu dimaknai bahwa sistem itu lebih baik daripada suatu materi, satu teori. Akan tetapi jangan lupa, waruhul mudarrisu ahammu minat tariqah. SDM yang unggul itu jauh lebih baik daripada sistemnya. 2 kali aja nih Pak. Dipegang dah. Jadi 13 tahun Nabi membentuk sebuah SDM, ya.
2 tahun ternyata diturunkan syariat yang akhirnya menjadi sebuah sistem yang sampai saat ini kita rasakan. Di bulan Sya'ban Allah turunkan yang namanya tahwilul qiblah. 2 tahun Nabi berada di kota Yatsrib atau saat itu sekarang menjadi Madinah. Nabi ini dihantam dengan berbagai macam narasi yang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Tuh, Muhammad bawa ajaran baru beda sama kita. Nggak apa-apa, yang penting kan kiblatnya masih ngikut kita. Tuh, yang dibawa Muhammad tuh beda sama kita. Nggak apa-apa, yang penting arah kiblatnya masih sama dengan kita. Maka Nabi disinilah selalu mengarah pandangannya ke arah langit. Allah Maha mengetahui secara psikis. Nabi Muhammad bukanlah tipe Nabi yang ajaran syariatnya itu disama-samakan oleh orang-orang sebelumnya. Nabi Muhammad itu bukan tipe Nabi yang syariat itu turun harus disamakan dengan syariat-syariat sebelumnya. Maka ini salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad paling tidak suka kalau syariatnya itu disama-samakan. Kan bukankah kita juga meminta Pak dalam satu hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kami satu petunjuk di mana petunjuknya itu jangan sama. Berikan kami satu nikmat di mana nikmatnya ini harus beda. Dengan siapa? Dengan orang-orang maghdub. Siapa maghdub? Mufassir sepakat ya, al-Yahud. Waladdallin, juga jangan sama seperti hanya orang-orang yang dhalin. Siapa? Mufassir sepakat an-Nasara. Jadi bagaimana mungkin Nabi ini ingin disamakan syariatnya? Maka beliau selalu mengadakan arahan pandangannya ke arah langit. Turun seketika satu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah minta palingkan arah kiblatnya ke yang tadinya ke Baitul Maqdis menuju arah Masjidil Haram. Selesaikah orang-orang yang mencari titik lemah umat Islam ini? Ternyata tidak. Dibangun lagi narasi saat itu. Tuh kan, ajaran Muhammad itu mengalami kekeliruan. Terbukti arah kiblatnya sekarang dipindahkan. Berarti selama ini mereka ibadah itu salah. Narasi ini dibangun. Belum lagi orang-orang Mekah membangun narasi yang lebih kejam daripada itu. Tuh, ajaran apa itu? Masa ada perpindahan arah kiblat? Andai Nabi belum punya SDM yang unggul saat itu, mungkin Islam sudah selesai saat itu, Pak. Bahkan tidak bisa menyebar luas ke daerah Gading Gria dan sekitarnya. Tapi ternyata memang Nabi sudah punya kader terbaik, SDM yang sangat luar biasa, menjawab semua persoalan tersebut dengan kalimat apa? Tidak lain beliau mengatakan bahwa hadza amrun min rabbina. Ini perkara perintah dari Tuhan kami. Kalau turun perintah dari Tuhan kami, layaknya bagi kami selaku orang beriman, sami'na wa ata'na. Itu lebih dulu diutamakan. Tidak ditanya-tanya, kenapa. Tapi justru bagi orang beriman, dengar, taat. Itulah perintah. Dari sini kita bisa mengetahui jawaban para sahabat saat itu, bahwa syariat agama ini tidak hanya ditopang oleh akal saja. Melainkan syariat agama ini bisa terus lestari, bisa terus abadi karena landasannya adalah iman, Pak. Sebab kenapa? Al-aqlu mahdud, akal itu terbatas. Bahkan kami hampir melihat mapping dakwah di Jabodetabek ini, kajian-kajian bersama para guru yang didominasi, bahkan dihadiri oleh gen-gen, atau sekarang Gen Z ya Pak. Oleh Gen Z, mereka itu selalu mengatakan pokoknya kalau kajiannya nggak rasional ditinggal sama mereka. Ya, jadi ini perlu kita luruskan bahwa tidak semua syariat itu ditunjang oleh akal lebih dulu. Tapi ketika turun syariat, maka bagi orang beriman adalah ukurannya iman lebih dulu. Barulah nanti terjawab semua kenapa Allah menurunkan syariat hal demikian. Hampir di beberapa mapping dakwah, bahkan di Jakarta Selatan, daerah Bintaro itu hampir semuanya. Rata-rata mad'unya itu karena Gen Z, kalau nggak rasio ditinggalkan oleh mereka. Syukurnya di Gading Gria ini yang hadir bukan Gen Z, ini Gen apa? Gen kolonial.
Nah, inilah salah satu di antara bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat itu yang Allah turunkan memiliki ruh yang sangat luar biasa. Memiliki value yang sangat biasa. Bahkan ibadah Ramadan yang saat itu juga diturunkan sekaligus dari ayat 183, 184, 185 sampai 187 itu memiliki nilai-nilai ruh yang sangat luar biasa. Ada Imam Ibnul Jauzi bahkan dalam kitab beliau Bustanul Wa'izin, juga dalam karyanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau ternyata mentafsirkan bahwa Ramadan itu tidak jauh beda dengan karakter yang dimiliki oleh salah seorang nabi. Kalaulah Allah punya bilangan kalender, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, Allah itu punya bilangan dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Begitupun juga sama apa yang dimiliki oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, bahwa beliau memiliki putra-putra 12 keturunannya. Ini sama hitungannya. Tapi dari 12 keturunan Nabi Ya'qub, ternyata ada satu putranya yang sangat disayang, sangat dicintai oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan bahkan asbab beliau 11 saudara-saudaranya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, 12 bulan yang Allah miliki, ada satu bulan yang asbab satu bulan itu semua dosa-dosa kita di 11 bulan sebelumnya diampuni, bahkan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang beliau telaah dari beberapa ayat, dan ternyata memang kalau kita mengkaji secara detail, hanya surah Yusuf itulah yang ternyata begitu sistematis secara urutannya, karena bicara dari 0 sampai endingnya itu, Pak. Bahkan ada satu penemuan, beliau masih hidup, seorang dosen di salah satu universitas Inggris bernama Neil Robinson. Beliau menemukan salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah, bahkan 25 tahun beliau meriset. Kalau kita mengkaji tafsir, tafsirnya paling tartibus surah atau tartibul mushaf, sesuai dengan urutan mushaf. Surah ini selesai, surah berikutnya, surah ini selesai, surah berikutnya. Tapi beda dengan beliau, beliau meriset berdasarkan tartibut tanzil, berdasarkan turunnya wahyu. Kalau wahyu pertama isyarat 5 ayat dari surah Al-Alaq, ternyata beliau mendapatkan, karena beliau ini seorang musisi, ya, beliau ini seorang syair juga. Namun beliau begitu tertarik dengan syair-syair bahasa Arab. Makanya sekarang alhamdulillah beberapa syair-syair itu digaungkan oleh generasi-generasi kita tuh. Ogudu dan ali wa tablu tabuli. Taunya tobi top doang gitu, Pak. Itu anak-anak kita tuh yang hafal. Itu salah satu di antaranya. Nah, maka kalau kita lihat apa yang dibuat oleh beliau mendapatkan, ternyata karena ayat Al-Quran ini adalah sanuqri'uka, itu tipe voice yang dibacakan oleh malaikat Jibril, yang diperdengarkan oleh Nabi Muhammad dan kemudian ditiru. Maka beliau meriset berdasarkan pantulan daripada apa yang dibacakan. Kalau di ayat pertama dari surah Al-Alaq itu memiliki pantulan Iqra bismi rabbikal ladzi, kalau ada matnya maka terhitung 2. Ternyata didapatkan 12, 10, 8, 10, 12. Persis seperti halnya lingkaran cincin, kalau beliau menyebutnya circle ring. Di circle ring itu terdapat posisi tengahnya yang paling estetik. Disitulah beliau bisa mengungkapkan rahasia dari ayat-ayat Al-Quran secara tartibut tanzil, bahwa inti daripada surah Al-Alaq 5 ayat pertama itu terletak pada di Iqra wa rabbukal akram. Begitupun sebaliknya, ternyata kita juga punya ulama-ulama hebat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengkiaskan, bahkan mentafsirkan Ramadan begitu hebat seperti halnya sosok pribadinya Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam ini tahan uji. Usia 6 tahun, selama 6 tahun itu tidak pernah bertemu dengan ayahandanya. Sekalinya ketemu, wajar ayahandanya itu memeluk begitu erat Nabi Yusuf kecil.
Cuma dinilai oleh saudara-saudaranya ayah berlebihan. Mau tidak mau kita singkirkan Yusuf biar tidak ada kecemburuan sosial. Malamnya Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 rembulan. Dan ini merupakan isyarat bahwa mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf merupakan teror. Sebab di ayat berikutnya ayahandanya selaku ahli takwil mimpi mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kau ceritakan mimpi burukmu ini kepada saudara-saudaramu. Jadi pesan bagi kita, kalau mimpi buruk jangan pernah diceritakan ke orang-orang lain. Cuma seringnya kita sering update status, semalam mimpi, masuk instastory kita. Ya. Seketika akhirnya 10 saudaranya, karena adiknya Bunyamin tidak ikut, mencoba mengajak main Nabi Yusuf keluar. Padahal ayahandanya berpesan, jangan kau ajak main Yusuf keluar, fa'akhafu ayyakhulahu dzib. Karena aku khawatir nanti Yusuf ini diterkam serigala. Dan itulah yang menjadi argumen buat saudara-saudaranya. Inilah alasan kita ajak Yusuf keluar, karena ayah sudah curiga pasti akan diterkam serigala. Dan ini menjadi alasan kita. Dan dibuktikan ternyata Yusuf diajak keluar, tahu-tahu bukan diajak main, tapi dibuat makar. Yusuf harus mendekam di dalamnya sumur. Ternyata 2-3 hari beliau mampu bertahan untuk survive. 2-3 hari beliau bertahan hidup, perbekalan yang hanya melekat pada tubuhnya saja, tidak makan, bahkan sulit mendapatkan asupan-asupan makanan. Setiap ada orang yang lewat tidak dihiraukan. Sekalipun ada orang lewat dari saudagar Mesir berharap dia diangkat menjadi anak asuh, tapi pada kenyataannya beliau diperbudak 10 tahun, 12 tahun lamanya. Tumbuh menjadi anak yang dewasa, ternyata qadarullah dibuat makar lagi. Beliau harus mendekam di jeruji penjara. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa Ramadan itu menguji mental anak-anak kita. Ramadan itu betul-betul menguji apakah kita bisa bertahan. Minimal standarnya adalah meninggalkan makan lebih dulu, meninggalkan minum lebih dulu. Baru nanti ujian terberatnya bagaimana diuji, sebagaimana Nabi Yusuf diuji syahwatnya. Sampai Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amalu bih falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Allah ini nggak akan pernah peduli sekalipun kita ninggalin makan, ninggalin minum, tapi belum meninggalkan syahwat kita. Syahwat kita terhadap kezaliman, syahwat kita terhadap kemaksiatan. Nah, ini puncaknya ketika Nabi Yusuf diuji berkenaan dengan ujian syahwat. Tapi dari pelajaran yang pertama ini kita bisa melihat bahwa Allah ingin membentuk satu karakter dari Ramadan ini, terutama pada saat itu sahabat-sahabat dibentuk untuk memiliki mental-mental pejuang, mental-mental bertahan hidup, mental-mental fight, bukan mental-mental flight. Karena miris kalau lihat zaman sekarang, Pak, dikit-dikit punya permasalahan bukan dihadapi, tapi dengan bangganya mengeluarkan hashtag kabur aja dulu. Dikit-dikit punya permasalahan bukan dihadapi, bagaimana bisa keluar dari permasalahan tersebut. Bahkan kami selaku pendidik sering menemukan ada satu pendidik, satu peserta didik yang nggak tahan itu di satu sekolah. Dengan kemanjaannya selalu mengadu kepada orang tuanya, nggak tahan saya di satu sekolah ini. Kenapa? Anak-anaknya, teman-temannya nggak asik, Pak. Udah pindah sekolah. Pindah ke sekolah berikutnya, ditemukan guru-gurunya nggak asik, ngadu lagi ke orang tuanya. Pindah, Pak, guru-gurunya nggak asik sini. Akhirnya ujung-ujungnya mohon maaf lahir batin, homeschooling. Orang tua yang cerdas bahwa dia perlu kurikulum model seperti apapun untuk anaknya, maka bisa jadi homeschoolingnya ideologis. Akan tetapi sering yang kami dapatkan, 1 pekan pindah, 1 pekan pindah, 1 pekan pindah, yang akhirnya bukan berujung kepada homeschooling ideologis, tapi justru sebaliknya menjadi homeschooling tragis. Dan ini berpengaruh dalam dunia karirnya nanti. 1 bulan nggak bertahan. Kenapa? Bosnya nggak asik. Kenapa kok 1 bulan pindah lagi kerjanya? Teman-temannya, circle-nya nggak asik. Kenapa kok pindah lagi? Gajinya nggak asik. Kenapa pindah lagi? Terus. Sampai suatu saat kami bertanya sama HRD, cara nyeleksi calon pegawai agar bisa diterima itu seperti apa? Oh, gampang.
Lihat aja itu dalam daftar kurikulum vitae-nya, itu nanti kan tertulis ada pengalaman bekerja sebulan pindah, sebulan pindah, sebulan pindah. Saat wawancara kami akan tanyakan kenapa. Kalau alasannya nggak logis, sudah dipastikan ini bukan pengalaman bekerja, tapi pengalaman resign. Dan itu berpengaruh dalam dunia rumah tangga ternyata. Bagaimana seorang istri nggak mampu bertahan, punya seorang suami yang ternyata nggak sholat. Padahal diizinkan untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu oleh suaminya. Dalam majelis itu dibahas bagaimana seorang suami yang ideal ternyata didapati salah satu suaminya nggak ideal, ini nggak sholat. Bukan justru dinasehati, bukan justru diluruskan, tapi justru mengajukan, suami saya tidak sholat, saya ajukan cerai. Bagaimana Asiyah itu punya suami bukan hanya nggak sholat, tapi punya suami yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Asiyah, Bu. Makanya Allah takdirkan Asiyah ini luar biasa menjadi sosok jenderal bagi para wanita di surga itu. Kan ibu-ibu kalau mau jadi jenderal di surga buat para wanita cari suami yang kayak Firaun gitu. Bagaimana Nabi Nuh diuji anaknya, bagaimana Nabi Lut diuji oleh istrinya, bagaimana Nabi Zakaria diuji juga oleh istrinya. Bagaimana Nabi Yunus ternyata didapati oleh Allah. Ini mental-mental flag nih Nabi ini. Punya umat tertentu, dia tinggalin umatnya. Punya umat lagi tertentu, nggak ideal, tinggalin lagi umatnya. Akhirnya Allah Maha mengetahui, tidak begitu seorang Nabi memiliki mental wahai Yunus. Mau tidak mau akhirnya Yunus di lockdown di perut ikan. Baru dia menyadari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karakter Ramadan membentuk bahwa layaknya orang hidup ya memang butuh perjuangan. Nggak mau berjuang, mendingan berhenti hidup. Gitu. Nah yang kedua, diuji syahwat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf diuji? Diuji oleh pembesar wanita Mesir. Wa mra'atul aziz, ditutup semua pintu, kunci rapat-rapat, dan posisi wanita itu dalam keadaan oryanan, tanpa selai pakaian. Kita bisa bayangkan seorang wanita dalam beberapa riwayat yang sahih dikatakan seperti kecantikan wanita itu sudah dimiliki kecantikannya oleh Zulaikha, wanita pembesar Mesir. Sepertiga sisanya itu diberikan untuk istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Siti Sarah. Sisanya tinggal sepertiga itu dibagi rata buat ibu-ibu dan kaum wanita di jagat raya. Makanya istri bapak-bapak lagi pada bersaing gitu. Kenapa sepertiga diberikan untuk persaingan? Tapi sepertiga aja dimiliki oleh Zulaikha. Apa sebab? Karena cantiknya luar biasa, terbukti sampai usia purna bakti, pensiun saja masih tetap dijaga kecantikannya. Kisahnya masyhur di masyarakat Turki. Suatu saat ketika Yusuf menjadi seorang pembesar Mesir, tiba-tiba beliau bertemu dengan Zulaikha dan beliau sadar, oh ini Zulaikha, kok tidak luntur kecantikannya? Inti Zulaikha, iya. Hari kedua ketemu lagi inti Zulaikha, ya. Dia nyatakan, will you marry me? Mau nggak nikah sama saya? Zulaikha tegas mengatakan, dulu saya mengenal engkau Yusuf, laki-laki paling tampan. Tapi seketika saya sudah mengenal siapa yang menciptakan engkau nggak ada apa-apanya, Yusuf. Persis kayak Rabi'ah akhirnya, Pak. Cuma anehnya kenapa itu jadi doa pernikahan tuh, Pak? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Sering kita dengar, ya Allah persatukan antara Yusuf dengan Zulaikha. Mungkin kalau di antara bapak ibu punya riwayat, kami sampai saat ini belum menemukan riwayat itu. Dan tidak pernah terjadi Yusuf dengan Zulaikha menikah. Anehnya itu dimasukkan dalam doa pernikahan. Satu ketika, akhirnya Nabi Yusuf berhasil keluar dari uji syahwat tersebut. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Andai saja Allah ini enggak menampakkan satu petunjuk kepadaku, mungkin aku terjebak pada lingkaran syahwat tersebut. Nah, Ramadan hadir, Pak, menguji syahwat anak-anak kita. Bagaimana mereka dibuat skenario, ada ngabuburit, ya. Dalam ngabuburit itu ketika jalan sore yang dicari, yang diburu adalah takjil itu. Kalau hampir semuanya dibeli, setelah dibeli sampai azan maghrib berkumandang ternyata dikonsumsi semuanya, syahwatnya sudah diuji oleh Allah, tidak lulus. Syahwatnya diuji oleh Allah nanti ketika di meja makan. Kalau hampir semuanya dikonsumsi dan tidak disisakan sedikit pun karena memang apa sifat dan karakternya, maka Imam Ghazali mengatakan
Orang yang tidak mampu menahan syahwat perutnya, maka sudah dipastikan tidak mampu menahan syahwat apa yang ada di bawah perutnya. Terjemahannya, orang yang rakus di meja makannya, maka binal di ranjangnya, gitu Pak. Syahwat diuji Ramadan. Dan terakhir, karakter Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah menjadi pembesar Mesir, bagaimana beliau dihadapkan oleh 11 saudaranya. Tidak ada dendam di antara beliau. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yawm, aku maafkan kalian. Wallahu yaghfiru lakum, Allah juga mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Asbab Nabi Yusuf 11 saudaranya diampunin. Ramadan hadir, asbab Ramadan, semua dosa-dosa kita digugurkan dari 11 bulan yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi meniru karakternya Nabi Yusuf ketika beliau Fathu Makkah. Ma tazunnuna al-yawm, kalian mau mengira saya ini mau seperti apa? Apakah saya akan balas dendam? Enggak, saya akan meniru karakter saudaraku Yusuf, kata beliau. Ya. La tasriba alaikumul yawm, enggak ada dendam kepada kalian. Wallahu yaghfiru lakum, Allah maafkan kalian. Idhab wa antumut tulaqa. Yang mau pergi dari Makkah silakan, kami lindungi. Itu karakter Nabi Muhammad meniru karakter Nabi Yusuf alaihi salam. Artinya karakter Ramadan ini tidak jauh beda dengan karakternya Nabi Yusuf yang digambarkan secara sistematis dalam Al-Quran. Cuma banyak di antara kita yang hanya membaca surah Yusuf hanya momen-momen tertentu, terutama ibu-ibu. Berharap baca surah Yusuf agar apa? Agar kehamilan anaknya lahir bisa seperti hanya kayak Nabi Yusuf. Apanya? Tampannya Pak. Padahal kalau perlu diketahui, yang namanya tampan, namanya cantik, faktor genetik. Bapaknya kayak gini, bapak ibunya kayak gitu, ya hasilnya nggak jauh beda. Tapi jangan perlu diketahui bahwa dibaca surah Yusuf biar apa? Nanti biar tahan uji seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, maka mudah-mudahan ujian yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan ini menjadi pelajaran penting bagi kita sehingga ditutup di ayat terakhir itu. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Bahwa kisah-kisah yang dihadirkan itu akan menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang cerdas. Dan cerdas ujung-ujungnya itu adalah wasjud waqtarib. Dia mampu mengaktualisasikan kecerdasannya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab negeri kita, bangsa kita nggak kekurangan orang cerdas. Tapi apakah kecerdasannya itu mampu endingnya wasjud waqtarib? Dan terbukti sampai saat ini semakin banyak orang-orang yang punya kecerdasan tapi justru menzolimi semua orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Mudah-mudahan Ramadan membentuk karakter kita, karakter yang tahan tangguh, mental fight bukan mental flight, karakter yang tahan uji daripada syahwat-syahwatnya, dan bahkan karakter yang mampu memaafkan segala kesalahan-kesalahan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, dan saya mohon izin tidak membersamai dan mohon doanya karena kami sekeluarga akan melaksanakan ibadah umroh jam 2 nanti. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.